9 FM Mix Radio. Selamat pagi good listener semua. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat ya. Kembali pagi hari ini, di hari Kamis ya. Hari Kamis, hari ke-10 di bulan Maret 2022. Dan seperti yang sudah Arin informasikan sebelumnya, dan juga rekan-rekan lain juga sudah menginformasikan ya kepada good listener semua bahwa di hari ini kita punya sesuatu yang spesial karena kembali kita akan sowan. Nah, kayaknya udah mulai familiar ini ya di telinga ya. Sowan ini sounding ke anggota dewan. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Rusnaya sebagai Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan ya di DPRD Kota Cimahi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Iya. Perjalanan tadi lancar ya Pak ke sini? Alhamdulillah lancar. Iya. Dan alhamdulillah terima kasih juga Bapak sudah menyempatkan diri datang ke sini, dan seperti yang Anda informasikan sebelumnya di sounding atau ke anggota dewan atau di sowan ini kita boleh ya Pak menyampaikan aspirasi, kemudian bertanya atau memberikan komentar mungkin ya. Iya siap, monggo. Iya. Kebetulan kita sudah kedatangan Bapak sebagai Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan DPRD. Bidang infrastruktur. Oh, bidang infrastruktur. Iya, bidang pembangunan. Ya, jadi kita boleh bertanya berkisar bidang pembangunan apa saja yang ada di Kota Cimahi dan sebagainya. Karena sepertinya kalau lihat dari fungsi DPRD itu sendiri, DPRD itu sendiri juga punya 3 fungsi utama ya, di betul. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Betul. Jadi komplit ya itu. Ya, di awalnya dari legislasi yang berkaitan dengan pembentukan perdanya, kemudian dalam hal anggarannya, kemudian setelah pelaksanaan juga pengawasannya juga merupakan fungsi DPRD ya. Nah, kalau melihat ini mungkin masyarakat umum atau good listener semua belum begitu familiar juga mengenai komisi-komisi yang ada di DPRD ya Pak. Nah, mungkin bisa dimulai dengan sebetulnya Komisi 3 DPRD ini membidangi apa saja sih Pak? Oh iya. Bahwa sebelum itu bahwa komisi ini merupakan alat kelengkapan dewan. Sesuai dengan PP nomor 16/14 bahwa komisi itu merupakan alat kelengkapan dewan. Karena alat kelengkapan dewan itu yang pertama adalah pimpinan, Banmus, Banggar, Bapemperda, dan juga komisi. Nah, di DPRD Kota Cimahi ini ada 4 komisi, Bu. Ada 4 komisi. Ya, komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan komisi 4. Dan tentunya tiap bidang komisi ini bidang-bidang garapannya itu tentunya berbeda-beda. Gitu Bu. Sementara komisi 3 ini sendiri? Komisi 3 ini adalah keterkaitan dengan infrastruktur. Infrastruktur yang ada di SOPD Pemkot Cimahi. Jadi berkaitan dengan infrastruktur ya? Iya. Nah, kalau berkaitan dengan seperti tadi ya, balik lagi ke fungsi-fungsi yang dijalankan oleh DPRD, termasuk di dalam hal legislasinya, kemudian anggaran dan juga pengawasannya. Tentunya dalam melaksanakan tugasnya ini DPRD perlu bermitra ya, termasuk juga Komisi 3 ini. Betul. Bermitra dalam menjalankan tugas dan fungsinya ini. Betul. Kalau Komisi 3 ini bermitranya dengan siapa Pak dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya ini? Ya, tentunya bidang Komisi 3 ini keterkaitan infrastruktur. Yang pertama adalah Dinas PUPR, Bu. Dinas PUPR, Dinas DVKP, LH, lingkungan hidup, lalu Disub,
termasuk Disdik. Disdik juga itu ada infrastrukturnya, Bu. Oh iya. Lalu Disbud Parpora, rumah sakit, Iya. dinas kesehatan, itu mitra-mitra kami dan juga tentunya Bapeda juga Oh dari iya. sana. Ya. Oh bahkan rumah sakit dan dinas kesehatan Betul, juga. karena ada Oh, ya. infrastrukturnya, Bu. Oh iya, pokoknya semua dinas yang menyangkut juga pengadaan keberadaan infrastrukturnya Iya, pasti bermitra pasti bermitra dengan dengan Komisi 3 Komisi 3, DPRD ya. iya. Ya. Ada ingatkan lagi juga untuk Anda good listeners yang ingin mungkin menyampaikan aspirasi, pertanyaan atau Ya. komentar ya boleh ya. Mumpung ada Pak Yus nih di Nah, sini. insya Boleh Allah. ya, boleh WhatsApp ke 085161280929 Iya. bisa disampaikan berupa WhatsApp atau mungkin ingin berinteraksi langsung juga boleh ya Pak. Ya, boleh, Telepon boleh, langsung iya, biar iya. kedengeran suaranya. Iya, betul, boleh, boleh. Ya, nanti mungkin di sesi terakhir kita akan ada interaksi juga dengan Iya. good listeners yang Iya, siap. sudah menyampaikan pertanyaan. Nah, kemudian Pak, jika kita lihat ya berbagai pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Cimahi ini, sepertinya kan banyak ya Pak. Betul, betul. Nah, salah satunya mungkin yang kita lihat selama 2021 Iya. boleh dievaluasi mungkin ya Pak. Oh iya. Itu kalau selama 2021 itu di Kota Cimahi yang menjadi fokus dari pembangunan infrastruktur di Kota Cimahi ada beberapa proyek sih Pak sebetulnya. Sebetulnya kami dari Komisi 3 ada yang infrastruktur ini apa namanya? Skala Oh, prioritas berskala. ya yang diproyeksikan di pembangunan Kota Cimahi tahun 2001 itu adalah MPP, Oh, lalu double track, jembatan double track Lewi Lebih Gajah ya? Gajah, Oh iya, double lalu underpass Sriwijaya. Sriwijaya, lalu ekowisata dan revitalisasi Stadion Sangkuriang. Ada Oh, 5, iya, ya. iya, iya. Ada 5 yang merupakan skala prioritas. Itu pada tahun 2021 ini percepatan pembangunannya seperti apa. Oh, gitu. Nah, itu. Kebetulan pada saat itu dari bulan Maret April kami Komisi 3 mengundang dinas yang terkait yang lima skala prioritas itu karena pada tahun 2001 ini kami bersama rekan-rekan Komisi 3 kesiapan dinas-dinas itu seperti apa. Karena ini menggunakan dana bantuan dari provinsi kan gitu. Nah, dana bantuan provinsi ini sekitar 411 M. Oh, 400. Iya. Untuk kelima pembangunan. Ya, itu diantaranya yang bantuan dari Bamprop itu double track, Ya. underpass, ekowisata, lalu Stadion Sangkuriang. Itu jadi kami tekankan ke dinas-dinas. Iya. Pada bulan Maret itu kami panggil, lalu sampai sejauh mana perencanaannya dan pelaksanaannya pun seperti apa harus segera dipersiapkan. Alhamdulillah proyek-proyek itu bisa berjalan. Iya. Ya, walaupun ada beberapa kendala lah, tantangan, Tetap terutama ada terutama keterkaitan Stadion Sangkuriang. Oh, iya. Itu gagal lelang Stadion Sangkuriang, tidak terlaksana pada tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya. Oh. Tapi pastinya kalau misalnya ada kendala yang dihadapi di tahun kemarin, kemudian ditargetkan lagi ya di tahun ini untuk diselesaikan maksudnya. Ya, itu Iya. untuk diselesaikan pada saat-saat tahun yang akan datang. Oh, iya. Seperti itu. Nah, sebagai pelaksanaan salah satu fungsi DPRD yaitu bidang pengawasan,
kita kalau di media ya secara awam ya, orang awam Iya. melihat misalnya pemberitaan di media itu biasanya komisi sekian DPRD melakukan sidak gitu ya. Betul, betul, Nah, betul. itu mungkin merupakan salah satu bentuk Fungsi, ya, bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan ya, Iya. sidak. Dan sepertinya di kemarin ya, Ya. Komisi 3 juga melakukan sidak di proyek pembangunan Ekowisata di Cimenteng. Cimenteng, Nah, betul. itu khusus untuk pembangunan infrastruktur di Iya. ekowisata Cimenteng itu sudah sejauh mana terlaksana atau sudah berapa persen sih Pak sebetulnya? Ini sudah terlaksana, bahwa Disbud Parpora itu mengajukan DED ke provinsi itu Iya. sebesar 4,5 M, Iya. tapi baru terrealisasi bantuan itu sekitar 60%. Oh iya. Ya, 60%. Lalu kami kemarin mengadakan sidak ke sana. Ya. Kenapa mengadakan sidak? Tentunya banyak aspirasi dari warga masyarakat ini Iya, masuk ke betul. DPR ya. Iya. Sedangkan DPR fungsinya hanya 3 itu, Bu. Iya. Ya, hanya 3. Pertama, tupoksinya yang pertama adalah legislasi, lalu menentukan anggaran, Iya. dan yang ketiga adalah pengawasan. Iya. Kami tidak punya proyek-proyek kan. Iya. Maka Jadi, dalam hal ini ketitipan. sidak ke sana. Iya, Ketitipan aspirasi Aspirasi dari ya, warga dari masyarakat. Iya, masyarakat. betul. Karena rame ya, Bu ya. Iya. Rame di masyarakat itu. Ya, tentunya kami mengadakan sidak kemarin tanggal 8 ya. Sekarang tanggal 9 ya, Bu ya? 10. Oh, 10, tanggal 9 yang kemarin tanggal ya. 9 ya. Iya. Ke sana mengadakan sidak, ternyata anggaran dari provinsi itu 60%, dan tentunya dengan dana yang 60% itu pembangunannya ya belum 100% juga kan begitu. Tetapi kami mewanti-wanti ke dinas yang punya proyek ini untuk selalu berkoordinasi dengan kami dari Komisi 3 yang selama ini proyek itu kami tidak tahu seperti apa perencanaannya, progresnya seperti ya. apa, kan begitu. Lalu tahunya sudah dibangun, tahunya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari Karena masyarakat. kalau kan setiap pembangunan, apalagi seperti ekowisata itu ya, berkaitan dengan mungkin pembebasan lahan, kemudian penggunaan lahan yang tadinya kepemilikannya siapa gitu ya, nah itu pasti banyak menimbulkan apa ya di masyarakat tuh. Banyak pertanyaan, banyak juga respon dari masyarakatnya. Ada yang, tapi secara garis besar si ekowisata Cimenteng ini memang sudah sesuai nggak Pak dengan tujuan pembangunannya gitu? Ini ya memang berbeda sekali Ibu kota Cimahi dengan kota-kota lain ya. Iya, betul. Karena kalau mau membangun wisata di kota Cimahi, itu Cimahi ini tidak punya sumber daya alam yang bisa dijual untuk wisata. Iya. Maka dalam hal ini kota Cimahi menciptakan kan gitu. Menciptakan, alhamdulillah lahannya ada, kan gitu, ada dari aset Pemkot Kota Cimahi dan juga membeli. Ya, manakala untuk perluasannya ada rencana untuk membelikan seperti itu. Alhamdulillah kemarin dari anggaran yang 60% itu sekitar 31 miliar. Ya. 31 miliar sudah dilaksanakan. Ya memang kami pun untuk pembangunan infrastrukturnya belum puas lah. Nah, iya. Belum puas kan begitu, karena memang secara kasat mata kok sebesar anggaran seperti ini begini kan gitu. Tahunya warga masyarakat itu anggarannya 4,5 ya Bu ya. Tapi ternyata 3,1 miliar yang baru terrealisasi kan seperti itu. Dan anggaran-anggaran seperti Cat and Fill-nya,
juga tadinya tidak teranggaran secara Oh, maksimal, iya. jadi apa namanya itu membengkak lah. Iya, iya. Nah, sementara kalau berkaitan dengan anggaran dari setiap proyek pembangunan yang ada di Kota Cimahi ini kan tidak sama ya, Pak. Maksudnya prosentasenya yang dibiayai oleh pusat berapa persen, dari anggaran daerah Kota Cimahi sendiri berapa persen, itu nggak sama ya proporsinya. Enggak Iya, sama. termasuk apa tergantung bidangnya juga ya Betul, sepertinya. termasuk di dinas-dinasnya itu bagaimana ada akses ke provinsinya, akses ke pusatnya seperti itu. Alhamdulillah Kota Cimahi kemarin itu dari Banprop ini, dari bantuan provinsi ini yang terbesar sebetulnya Bu, bantuan dari provinsi. Iya. Hanya yang satu aja yang tidak terrealisasi adalah pembangunan revitalisasi Stadion Sangkuriang itu. Oh, yang belum. Iya. Itu saja ya. Iya. Ya, kelihatannya kemarin underpass juga sudah mulai bisa digunakan. Betul. Meskipun kalau lihat dari anggarannya juga kayaknya kaget Pak, luas. Ya, betul. Kok besar sekali ya Besar, gitu. Ya karena memang secara mungkin resiko, kemudian juga kesulitan dalam hal pembangunan setiap infrastruktur juga berbeda-beda Betul, ya. betul. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai salah satu infrastruktur yang sedang dibangun di Kota Cimahi, ekowisata Cimenteng ya. Ya. Ini kalau kita bergeser ke underpass Sriwijaya nih ya, Ya. Pak. Nah, itu juga sudah, kalau menurut pengawasan dari DPRD Cimahi, ini sudah sesuaikah secara anggaran atau secara pelaksanaannya sudah sesuai atau? Begini, untuk pelaksanaannya memang targetnya pada bulan Desember ya Bu ya. Ya. Tetapi ada waktu itu kemarin diresmikan tanggal 22 Februari ya. Februari, ya. Ini tentunya ada dengan lembaga-lembaga lain proyek itu, dan alhamdulillah ada persetujuan baik dari BPK atau lembaga-lembaga yang terkait dengan pembangunan tersebut, sehingga bisa ada waktu ya. Iya. Ada addendum sampai sebulan setengah lah. Oh, gitu. Itu harusnya targetnya Desember. Ah, iya. Ya. Walaupun ya memang ini belum tentunya untuk anggaran pendampingannya dari Kota Cimahi yang 1 M ini belum bisa direalisasikan tentunya gitu ya. karena itu nanti setelah selesai ya seperti aksesoris ini Iya, pembangunan iya, tersebut. kelengkapannya. Ya. Kelengkapannya. Iya, iya. Jadi kalau selama masa pandemi ini kan mungkin banyak juga yang terhambat ya Pak, secara pembangunan secara fisik gitu. Itu berpengaruh besar nggak dari misalnya penetapan target atau apa ya yang ingin dicapai misalnya di awal tahun, dan ternyata karena pandemi ada mengalami hambatan yang signifikan atau? Oh banyak Bu, ya. banyak, terutama dengan kejadian-kejadian alam ya. Iya. Ya memang ini pembangunan underpass Sriwijaya ini sulit Bu. Pertama di atas rel, Ya betul. kedua ada apa namanya sungai Pinggirnya, di pinggirnya, ketiga adalah musim hujan. Iya. Nah, itu bahwa pembangunan tersebut terjadi aduan-aduan dari masyarakat. Kami pun menyidak ke sana, Bu. Oh, iya. Ya, menyidak juga ke underpass ini, sehingga setelah disidak, tanggung jawab dari penyedia itu yang memegang proyek, lalu dinasnya, sehingga bisa bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga yang lainnya, Terkait, ya. yang terkait, terutama dari Kapolres ya, yang mengatur jalan itu, dan juga dari dinas-dinas. Apalagi ada tempat ibadah di sana ya Bu ya. Oh iya betul. Di pojoknya. Di pojoknya kan Iya. gitu. Alhamdulillah bisa duduk bersama. Iya. Setelah disidak kami mengundang dari yang
pelaksananya itu ya, dari Pelaksana proyek proyek pembangunannya. tersebut Iya. itu ya kami undang, lalu semua yang terkait, yang terimbas juga kami undang. Iya. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Iya, terus di ujungnya ada pasar ya, Pak. Bahaya itu, ada itu pasar. kayaknya pengaruhnya kadang orang di talk show kita sebelumnya juga sempat ada keluhan gitu ya, Betul. pertanyaan dan keluhan juga dari masyarakat yang dari daerah Cimahi Selatan. Ya. Itu justru dengan pembangunan underpass itu mereka agak kesulitan ke pasar. Betul. Ke pasar itu tentunya resiko iya. pembangunan itu seperti itu. Pasti ada ya. Tetapi sekarang kan bisa dinikmati Iya, setelah selesainya itu ya Bu ya. Selesai, iya. Bisa dinikmati, alhamdulillah. Tidak ada kemacetan lagi Iya, sekarang. betul. Kerasa, Pak. Betul, terasa. Iya, betul. Nanti mungkin ini sudah ada iya. ya, Pak, Iya. baik melalui WhatsApp maupun nanti ada juga yang akan kita kontak ya, yang sudah Iya, WhatsApp. siap. Tapi kita jeda dulu sejenak ya, Pak. Yes. Kita nikmati dulu Iya. satu lagu berikut. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut kembali ya sounding ke anggota Dewan. Dan Pak Yus juga masih standby nih, masih menunggu pertanyaan-pertanyaan, aspirasi maupun masukan-masukan ya dari masyarakat, boleh ya Pak? Iya, senang sekali Bu. Iya. Karena salah satu fungsinya kami mengaspirasi aspirasi dari menyerap aspirasi masyarakat dari tentunya ya. Iya. Ini fungsinya komisi itu. Iya. Dan ini memang sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ya Pak melalui 085161280929. Mengenai nyambung atau enggaknya silakan nanti. Iya, siap. Iya, nggak apa-apa ya Pak. Nah, yang pertama ini ada Ibu Sri di Ibu Susi ya, Ibu Susi di Margaluyu, menanyakan katanya Pak, selamat pagi Pak Yus, katanya semoga Bapak sehat selalu katanya. Amin. Iya, dan rekan-rekan di DPRD Kota Cimahi juga ya pastinya. Nah, pertanyaannya katanya begini Pak, mengingat underpass Sriwijaya baru saja alias masih anget diresmikan. Iya, betul. Bahasanya ya. Baru saja alias masih anget diresmikan 22 Februari ya. Iya. Dan selain itu mengingat pasti aja selalu ada perbuatan vandalisme. Nah, ini mengenai vandalisme yang dilakukan oleh orang-orang iseng seperti merusak, mencoret-coret fasilitas yang disediakan. Nah, apa langkah dari DPRD Komisi 3 terutama sebagai yang mewakili kami rakyat Kota Cimahi, masyarakat Kota Cimahi untuk mencegah terjadinya vandalisme yang berdampak pada keindahan kota terutama ya. Nah, itu merupakan salah satu yang Bapak urusin juga nggak Pak? Ya begini ya Bu ya, bahwa tindak lanjut untuk pemeliharaan ini. Bahwa pembangunan underpass ini mahal ya Bu ya. Iya, betul. Sangat mahal sekali ya. Nah, untuk itu ya kami dari Dewan Kota Cimahi menghimbau lah, yuk mari kita bareng-bareng ya, bareng-bareng dengan seluruh warga masyarakat yang cinta Kota Cimahi, kita bareng-bareng lah pelihara ya. Pembangunan itu kan satu mahal. Iya, betul. Menghabiskan banyak effort tenaga, waktu cukup begitu lama. Dan imbasnya yang positifnya bahwa lalu lintas bisa lancar bagi kota di daerah Nah, lalu mari kita jagalah keindahan Kota Cimahi yang hasil pembangunan itu. Kan seperti itu. Sama-sama ya Pak. Sama-sama, iya. Dan tentunya mudah-mudahan ya Ibu Susi ini bahwa warga masyarakat Cimahi ini tentunya
cinta akan pembangunan kota Cimahi. Iya. Dan mudah-mudahan tidak ada vandalisme. Nah, jangan dong ya, sayang. Iya, sayang. Kemarin juga saya sempat lewat gitu ya, kayaknya Iya. enak gitu ya, dinding Enak. dinding si terowongannya Iya, itu kan bersih gitu ya, bersih. terus aduh sayang banget kalau Dan sampai. tentunya kalaupun nanti ada yang iseng, mudah-mudahan yang iseng ini bisa punya kesadaran Ya, sendiri. betul. Dan tentunya untuk pemeliharaan ini nanti ya ke dinas Terkait, ya. dalam hal ini yang terkait itu tentunya Satpol PP, Bu. Oh iya. Ya Satpol PP lalu Dishub. Iya. Nah, itu tentunya Mungkin dinas pertamanan atau dinas pertamanan juga ya ikut. ikut juga serta di sana. Iya. Nah, Insya Allah lah warga masyarakat Kota Cimahi tentunya akan cinta Kota Cimahi. iya betul. Iya. Iya. Mudah-mudahan kita sama-sama menjaga semuanya juga karena uang untuk membangunnya juga dari kita juga, Dari jadi kita, sayang ya kalau sayang kita kalau nggak itu, nggak iya. jaga ya. Iya Pak. Dan ada pertanyaan berikutnya, boleh ya? Boleh, Pertanyaan lagi? boleh, Bu. Bentar Pak. Yang ini berikutnya dari Ibu Tri dari Cimahi juga. Tepatnya nggak tahu ya Cimahi sebelah mana. Ibu Tri dari Cimahi. Oh, tepatnya saya tinggal di Terusan Permana katanya Pak. Oh. Nah, Pak Yus, saya boleh bertanya ya? Iya, boleh Bu Tri, boleh. Nah, jika terjadi hujan di daerah saya, selalu terjadi luapan air yang meluap ke pemukiman di bawah jalan dan sepanjang jalan Terusan Permana hingga sekitar toko optik kacamata. Dan tidak ada drainase kelihatannya. Nah, bagaimana solusinya mengenai hal tersebut gitu? Oh, begini Bu Tri, Iya. Bu Tri. Kami dari Komisi 3 Iya. pada hari Rabu kemarin Oh iya. telah memanggil dinas terkait masalah gorong-gorong ya, Iya. drainase, yaitu DPKP. Ya, bahwa DPKP ini dinas pemukiman dan pertamanan di Kota Cimahi. Iya. Kemarin ada beberapa anggaran yang tidak terserap, Bu. Oh. Ya, yang tidak terserap, terutama terkait anggaran untuk drainase. Ya, bahwa kami dari Komisi 3 telah menyampaikan kenapa Kota Cimahi kan begitu. Iya. Setiap musim hujan, nah ini Iya. terjadi banjir Iya, terus betul. menerus. Iya. Kan begitu. Padahal kami dari Komisi 3 sudah menyampaikan ini harus segera. Iya. Dan tidak hanya di Permana saja. Iya. Contoh di Cipageran, suatu hal yang ironis sekali, Bu ya. Daerah-daerah yang tidak rasional ini tidak harus terjadi banjir, ini banjir. Harusnya. Iya. Itu kan di atas ya. Di Kalau atas. secara Secara logika kan seperti itu. Kalau kita ya. Beberapa kendaraan terendam semuanya, kan begitu. Jalan macet, jalan putus. Juga di Puri, tidak hanya di Permana saja. Satu Kota Cimahi sampai ke Cigugur, ke Melong. Itu genangan air tuh banyak sekali ya, Kota Ini. Cimahi. Padahal posisinya di Ya. Ya. Nah, kemarin itu kami disampaikan ke dinas terkait agar pada saat musim kemarau ini Iya. harus segera dioptimalkan saluran-saluran air. Iya, betul. Karena di titik-titik tertentu ya Bu ya, ada yang saluran air tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya saluran air. Iya. Padahal sudah saya sampaikan, ya, udah beberapa tahun lah, udah 2 tahun ya. Nah sekarang kepala dinasnya yang baru Pak Ainul, dulu waktu zaman Pak Nur itu saya sampaikan tidak digubriskan seperti itu. Nah ini saluran-saluran air yang lama seharusnya difungsikan kembali. Karena dulu juga mungkin ada manfaatnya untuk mencegah banjir kan, Bu. Iya. Nah sekarang ditutup, Kok malah malah jadi
tidak berfungsi, Iya. maka terjadi banjir. Iya, Dan betul. tidak menutup kemungkinan di wilayah-wilayah yang lain seperti di Permana, Iya, seperti yang itu tadi kata Bu ya Tri Bu itu ya. Putri itu Iya. sampaikan pemeliharaannya seperti apa, pembangunannya juga seperti apa. Ya Iya. kemarin Dinas DPKP ini oleh anggota Komisi 3 ditekan, Bu. Iya. Ini agar drainase Segera ya. segera dituntaskan. Manakala tidak terrealisasi, Hayo. bukan, ayo Bu, akan saya kurangi anggarannya. Mm-mm. Akan kami kurangi anggarannya karena yang tidak terserap ini sangat besar sekali. Oh iya. Anggaran DPKP. Sayang ya, udah Sayang, Bu. dianggarkan tidak terserap malah Anggarannya 62 miliar, Bu. Iya. Yang terserap hanya 52 miliar. Sayang kan ini. Iya, iya. Apalagi yang terkait dengan drainase. Iya. Itu sangat disayangkan sekali. Iya. Jadi tidak hanya di daerah Permana seperti pertanyaannya Bu Betul. Tri tadi ya. Saya sampaikan Ternyata ke memang dinas DPKP ini kota Cimahi, Pak. Bukan kota banjir. nggak mau juga ya Nggak kita jadi. mau, saya jadi ini kota Cimahi, jadi Iya. kota banjir. Mm-mm. Ya, kota Sayang. Cimahi ini namanya juga kota Cimahi ya. Iya, Kecukupan airnya bukan kebanjiran. Iya, betul. Jadi apa namanya, kita inginnya air cukup ya, Ya. air minum cukup gitu, tapi jangan berlebihan dalam bentuk banjir dong. Betul, Ibu. Malu-maluin ya. Iya, Pak, malu-maluin. sebentar, ada satu penelpon yang tadi akan bertanya juga nih, sudah masuk. Sebentar ya Pak. Iya, Saya- siap, monggo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Teteh, dengan Teteh siapa ini? Oke, selamat pagi. Ya, saya dengan Dewi. Kedengaran Pak? Iya, yang kedengaran. Teh Iya. Dewi di mana? Iya. Maunya Papa Yus langsung atau mau melalui Arin? Silakan. Selamat pagi, teman-teman di Mix Radio juga selamat pagi. Pagi, Bu Dewi. Ya. Sehat ya Pak, Damang Sadayana Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kebetulan saya guru dari sekolah luar biasa Pak. Oh, dari SLB mana, Bu? Ya, saya warga Cihanjuang Pak. Oh, iya, Sini ya. Cianjur. Iya, leres mohon di Cihanjuang di Katumbiri Pak. Oh, di Katumberi di atas Iya. ya. Iya. Kumaha Oke, Teh saya Dewi. mau- Ya, mohon Arin, saya mau bertanya. Tahun lalu kan kita sempat ada berita tuh ya, Iya. bahwa tentang anak yang terperosok masuk ke gorong-gorong Wah, Cianjuang iya. tuh. Oh Iya, 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 betul. betul. Anaknya, Ini lokasinya dekat iya, radio. ya, anaknya kebetulan meninggal dunia ya. Ya, betul. Saya melihat sepanjang jalan Cianjuang itu, khususnya jalan Daeng Ardiwinata itu tepatnya, dari seberang gang Bapak Ikin itu ya Pak ya, hingga Iya. sepanjang Raduami, Ya. klinik, warung dan seterusnya itu trotoar menutup gorong-gorong banyak sekali Iya. dan banyak yang rusak ya Pak ya. Iya. Padahal banyak sekali pejalan kaki yang melewati di situ ya, banyak Iya, pejalan kaki yang jalan di betul. situ. Termasuk untuk orang yang baru turun dari angkot kali ya, Ya. Iya, gitu ya. betul. Dan saya rasa penutup Gorong-gorong. penutup gorong-gorong yang retak itu bisa menimbulkan luapan air ya Pak ya. Betul, Biasanya betul. kalau terjadi air besar, air meluap dan itu sangat membahayakan ya, beresiko tinggi untuk kami warga, khususnya warga kota Cimahi atau Iya. Cihanjuang. Ya. Yang saya tanyakan itu aja Pak, bagaimana ada solusikah dari Bapak atau dari instansi tempat Bapak atas kejadian tersebut? Mudah-mudahan kami atau saya sebagai mewakili dari pihak warga Cihanjuang kedepannya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Iya. Itu aja Pak. Iya. Iya. Terima kasih Bu Itu aja, Dewi. Pak. Terima kasih Teteh Dewi, sehat Sami-sami. selalu ya. Terima kasih, tetap Iya. semangat hatur nuhun. Dia Iya. didengarkan di radio ya Teh. Iya. Ya, Mangga. Makasih. Mangga. Pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi. Bisa dijawab langsung gitu? Mangga. Oh, Aduh. ya. Bu Dewi nih, saya jawab langsung ya. Iya, Bu Dewinya mendengarkan. Begini Bu Dewi, pada saat itu terjadi banjir dan anak terperosok, kami pun langsung mengadakan sidak sebetulnya ke sana, sidak ke lokasi terjadinya longsor itu. Iya. Wah, ini sangat menyakitkan nih bagi anggota dewan ya, Bu ya. Pada saat itu pun kami memanggil PU. Hmm.
Karena terkait ya. gorong-gorong ini bukan dari DPKP ya Bu ya, Iya. itu dinas PUPR. Kami sekdanya dipanggil, Iya. Bapedanya dipanggil, PUPR-nya dikumpulkan di tempat kejadian itu. Iya. Ya, disidak sama kami dari Komisi 3. Nah ini menjadi kekhawatiran semua pihak. Kan begitu. Udah saya sampaikan ke Ibu Weti itu selaku Kepala Dinas PUPR dan juga keterkaitan pembangunan gorong-gorong sepanjang Jalan Cihanjuang itu saya udah sampaikan Bu, udah beberapa kali bahwa sepanjang Jalan Cihanjuang, Jalan Bapak Daeng itu merupakan etalase Pemkot Cimahi Bu ya. Iya. Itu etalasenya Bu. Iya betul. Orang masuk ke wilayah Kota Cimahi itu kelihatan banget itu. Kelihatan banget. Loh, kok ini Iya, mau jalan ke perkantoran Kota ke Pemkot Cimahi, loh, mau gitu. ke Pemkot Iya. loh. Kan begitu. Kok gorong-gorongnya kayak begini. Iya betul. Sampai saat sekarang pun kayaknya belum ada perbaikan Yang berarti ya. yang berarti. Tentunya hal ini kemarin juga sudah saya sampaikan, saya sudah tegur ke dinas terkait sampai sejauh mana kan begitu. Padahal ini merupakan tahun terakhir bagi wali kota ya Bu ya. Iya. Tahun 2022 ini. Ya. Iya. Itu sangat disayangkan sekali bahwa gorong-gorong ini tidak terrealisasi oleh PUPR ini. Bahkan menimbulkan korban ya. Bahkan menimbulkan sangat-sangat kita korban. tidak inginkan. Dan saya tidak diinginkan kembali ada korban-korban yang selanjutnya. Iya betul. Ya, begitu. Lalu yang kedua bahwa memang Jalan Cihanjuang ini tentunya dari pihak Cimahi harus ada koordinasi dengan pihak KBB. Oh iya. Ya, dengan pihak KBB karena kita berbatasan ya. Berbatasan, aliran Betul, airnya aliran pun air. dari wilayah KBB. Tentunya ini musibah ya Bu Iya, ya, bukan diciptakan, ini musibah alam. Iya. Musibah alam, walaupun ya musibah alam tentunya harus ada upaya dari kita pun seperti itu. Iya. Lalu dari gorong-gorong itu air mengalir ke wilayah yang memang garapan pusat jalan nasional. Nah, Nah, jadi ini emang keterkaitannya ya dengan Iya. banyak pihak ya. banyak pihak ya ke pusat terkait pembuangan air ini. Ke jalan Ada gorong-gorong yang dikelola oleh pusat, jalan arteri itu Iya. jalan nasional. Itu jadi memang ada beberapa kendala-kendala atau kesulitan untuk pembangunan. Tetapi setidaknya yang bidang garapan Kota Cimahi harus diindahkan kan gitu, Iya. seperti itu. Iya. Koordinasinya juga sepertinya memang harus ekstra ini ya Pak. Iya, Karena betul. keterkaitan dengan banyak pihak itu. Ya, koordinasi dan juga. yang ketiganya tentunya kami akan pantau terus ya demi kepentingan warga masyarakat, kenyamanan masyarakat, keselamatan masyarakat, kan gitu. Iya, betul. Gitu. Ya, terima kasih ya Ibu Dewi, udah dijawab langsung nih sama Pak Yus. Jadi mungkin mudah-mudahan ada perbincangan selanjutnya nih ya dengan para anggota dewan, baik Pak Yus maupun anggota dewan yang lain yang bisa menjawab, mengakomodir juga ke pertanyaan-pertanyaan dan aspirasi dari masyarakat gitu ya. Iya. Makasih Bu Dewi. Kemudian juga untuk Ibu Tri dan Ibu Susi juga yang sudah bertanya ya. Nah, mungkin sebagai penutup nih ya Pak, kalau tadi kita mengevaluasi, meninjau juga apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021 tadi ya. Nah, kalau untuk di tahun ini, di tahun 2022, ada seperti yang tadi Bapak bilang sebagai skala prioritas gitu. Ada nggak yang secara khusus di tahun 2022 ini menjadi skala prioritasnya, terutama khususnya Komisi 3 DPRD ini? Skala prioritasnya ya tentunya sesuai dengan janji politik dari
wali kota ya Iya, Bu ya, betul. tentunya. Mana saja yang belum terrealisasi kanal itu. Dan yang ketiganya tentunya kami pun membantu pemerintah Kota Cimahi untuk mengoptimalkan pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Cimahi, terutama tindak lanjut yang tadi ya Bu ya, Iya. dari underpass, tindak lanjutnya seperti apa, ekowisata juga seperti apa, lalu MPP itu mau pelayanan, pusat pelayanan iya. itu MPP itu juga kami akan pantau juga. Mm. Selain itu yang rutinitas ini kejadian-kejadian ya tentunya yang keterkaitan dengan musibah alam yang tak terduga Iya. itu ya Bu ya, Dengan terutama pada musim hujan itu. Iya, betul. Iya, Jadi itu di untuk 2002 iya. ini. Oh, ini ada pertanyaan juga yang masuk Pak. Pertanyaan tambahan boleh? Boleh. Mungkin masih ada ya, nih. dari Pak Yusni. Ini Ibu apa Bapak ya? Yusni katanya di Cimahi Utara. Pak, itu kabarnya di Jalan Aruman akan dibangun MPP, Mall Pelayanan Publik. Mall apakah itu? Dan itu termasuk Iya. salah satu yang Salah diawasi satu, juga iya. ya. Maksudnya secara anggaran, Iya. secara pengawasan juga oleh seperti tadi Bapak sebutkan, Betul. Komisi 3 juga Iya, ikut betul. mengawasi ya. Sebetulnya mall pelayanan publik itu yang sedang dibangun itu sudah progresnya sudah seberapa persen atau? Ya mudah-mudahan tahun ini selesai ya Bu ya. Oh iya. Iya, mudah-mudahan tahun ini selesai. Itu seharusnya tahun kemarin juga harus selesai karena terkendala ada beberapa hal sehingga terjadi kemunduran waktu. Oh Nah, iya. fungsinya nanti di sana adalah untuk pelayanan publik jadi terpusat di sana Bu. Iya, iya. Pelayanan seperti untuk KTP, untuk BPJS, untuk apa segala macam yang pelayanan untuk publik Oh, ada di sana. dikumpulkan di sana. Dikumpulkan jadi- di sana, tidak di perkantoran Pemkot Cimahi. Oh, pantesan Itu Pak Yusni nanya, oh, apakah itu katanya? Perizinan, Oh, iya. termasuk perizinan di sana. KTP, KK nanti di sana terlayani secara terpusat. Iya. Sebetulnya kan memang tujuannya pemerintah daerah itu pasti ingin memberikan pelayanan terbaik untuk Untuk rakyatnya warga ya. masyarakat. Nah, salah satunya mungkin diwujudkannya dengan MPP, pembangunan MPP ya, itu ya. mall pelayanan publik itu terpusat di sana. Jadi mudah-mudahan di tahun ini kita sudah bisa menikmati Amin. layanannya Iya, karena memang masyarakat menunggu-nunggu juga ya. Iya. Nah, itu mungkin kita sudah berbincang banyak ya mengenai banyak hal juga mengenai sebetulnya kalau bicara mengenai pembangunan kan kayaknya nggak ada habisnya ya Pak. Nggak ada habis-habisnya. Setiap kota juga pengennya bebenah gitu ya, bebenah, membangun, kemudian juga berkaitan dengan pembiayaan yang sebetulnya itu uang masyarakat juga ya. Uang rakyat itu Iya, ada yang langsung dari masyarakat daerahnya itu sendiri, ada yang melalui pusat juga, Betul. tapi itu sebetulnya ya dari pajak-pajak juga ya. Iya, betul. Nah, kita juga sudah bicara mengenai progres di tahun 2021, termasuk juga tadi ada double track di Iya. Lewi Gajah, kemudian underpass Sriwijaya, ada juga yang terakhir ekowisata. Iya. Nah, kemudian yang mudah-mudahan bisa segera terrealisasi juga dan segera beres itu revitalisasi Stadion Sangkuriang. Iya, Ini khusus untuk karena saya kebetulan orang tua ini juga ya punya anak yang berkegiatan olahraga tuh. Iya. Jadi itu ditunggu-tunggu Pak. Iya. Si Stadion Kebetulan saya juga Sangkuriang. di sepak bola ini Iya. ketua PSSI-nya Bu. Di Oh, Kota iya. Cimahi itu Nah. saya sendiri ketua PSSI. Iya, jadi mudah-mudahan Bapak juga bisa mendorong gitu ya, Iya, lebih betul. ini lagi biar Iya. cepat terrealisasi tuh Iya. ya, revitalisasi di Stadion Sangkuriang Cimahi. Mungkin ada penutup Pak untuk masyarakat atau warga Kota Cimahi yang mungkin ingin menyampaikan aspirasinya, himbauan atau ini dari Bapak. Iya. Mangga.
Saya mengaturkan terima kasih ke warga masyarakat Kota Cimahi yang telah mengikuti acara progres dari Mix 29,9 92,9. Iya. untuk mendengarkan penjelasan keterkaitan infrastruktur yang berada di Kota Cimahi. Sekali lagi mengaturkan terima kasih. Dan juga wabil khusus nih ke Ibu nih. Oh iya. Aduh, terima kasih. Ke radio Mix Mix ya. Radio, iya. 929. Iya. Ini kalau saya Bu di email saya itu Yus Rusnaya 292. Oh gitu. Iya. Saya mirip-mirip itu ya. iya, Jadi agak mirip-mirip ini ya. angkanya Angkanya agak-agak nggak tahu apa saya ingin 929. berjodoh ya. Iya. Mix Radio. Itu. Iya. Iya. Saya mengaturkan terima kasih ke Ibu dan Iya. juga saya siap untuk menerima aspirasi juga bagi warga masyarakat untuk bisa menyampaikan, baik untuk bisa melalui radio Mix 929 Iya. ataupun ke kami ke Komisi 3. Oh iya. Kami siap untuk menerima aspirasi Iya. karena salah satu fungsi komisi juga menerima aspirasi dari warga masyarakat. Biasanya kalau prosedur nih Pak, Ya. prosedur kalau misalnya masyarakat ingin ada aduan atau misalnya ya itu untuk menyampaikan aspirasi, biasanya gimana sih Pak caranya? Prosesnya begini Bu, diajukan pengajuan ke Setwan, Iya. ditujukan ke DPR tentunya dalam hal ini pimpinan. Iya. Nanti sama pimpinan ini pengaduan ini masuknya ke komisi mana? Oh iya, Nanti disalurkan oleh pimpinan itu untuk diaspirasi di komisi yang bersangkutan. yang terkait. Terkait ya. Iya, Ya. gitu. Oh gitu ya. 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 Terima kasih. Sekali lagi juga terima Semoga kasih, Bapak Bu. juga sehat selalu Amin. dan rekan-rekan juga di Komisi 3 DPRD bidang pembangunan ya. Di Iya. DPRD Kota Cimahi juga semuanya kondisinya sehat. Meskipun kita masih pandemi nih ya Pak. Iya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan terima kasih juga untuk yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp di 085161280929 maupun yang tadi sudah interaktif Ibu Dewi ya khususnya. Kemudian juga untuk rekan-rekan lain, untuk good listeners lain yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan kita ada perbincangan selanjutnya lagi masih bersama Pak Yus Rusnaya maupun dengan anggota DPRD Kota Cimahi yang lainnya ya. Iya. Dan untuk kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini dan sampai jumpa.